Ayat 20. Sudah keluar tuh 28. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تشكي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأخره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجاج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله
صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bacaan tarbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika melintasi di villa hijau, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azul akram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Perda dengan seluruh ayat seperti sambil menunggu persiapkan kita buka dulu. Kita minta tolong sama dokter untuk menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah, terutama yang berada dalam diri kita, yang kadang tidak kita sadari dan bisa nikmat itu. Tapi kapan kita baru menyadarinya? Kadang-kadang kita menyadarinya kalau sudah bermasalah, kalau sudah bermasalah demam, sudah bermasalah darah, sudah bermasalah organ-organ, di situ kita baru tahu. Padahal itu setiap saat itu tidak terlepas dari Allah menjaga dan mengurusnya. Dan itulah yang kita komunikasikan di dalam sholat, terutama di ketika baca Allahu Akbar, di ketika baca Alhamdulillah, di ketika baca Subhanallah, dan sifat-sifatnya memuji itu. Jadi kenapa kita memuji? Kalau memuji seseorang misalnya, apa sebabnya kita memuji itu? Atau sembarang puji seorang, rancak baju, atau sembarang puji saja? Enggak, kan ada sebabnya dipuji itu. Nah, tentu, you rancak baju, you memang rancak kan? Sembarang you rancak baju, kan tak sembarang ada itu. Jadi memuji itu kita ucapkan kepada Allah itu betul-betul berdasar dalam pengetahuan kita, tidak asal-asal dipuji saja. Jadi kalau asal-asal dipuji saja itu dia yang verbal, yang lisan, tapi tidak berakar dari pengetahuan. Jadi untuk itu kita pahami apa yang ada di diri kita yang telah diciptakan oleh Allah. Dan saya boleh untuk itu kita silakan kepada Pak Dokter menjelaskannya kepada Pak Dokter. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baiklah, kita langsung saja Bapak Ibu, dengan waktu yang tidak begitu panjang. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz juga, bahwasanya pada kesempatan pagi ini kita akan melihat secara audio visual langsung bagaimana organ tubuh kita bekerja. Jadi karena begitu banyak dan kompleks organ tubuh kita, mungkin untuk pada kesempatan pagi ini kita bersungguh
sumber dari yang utama sekali dulu, yaitu jantung. Karena jantung ini adalah organ utama dari tubuh kita yang merupakan sumber dari kehidupan kita. Kalau seandainya jantungnya sudah berhenti, maka akan berhenti juga lah kehidupan yang kita jalani. Mungkin untuk pertama kami putar videonya, kemudian setelah itu baru kita nanti akan memberikan keterangan-keterangan yang berada di video tersebut. Serangan jantung atau atrium adalah bagian jantung bagian atas, sedangkan ini jantung atau ventricle adalah bagian jantung bagian bawah. Antara bagian kanan dan kiri jantung dipisahkan oleh sekat jantung. Fungsi dari sekat jantung adalah untuk mencegah jatuhnya darah, oksigen, dan darah kaya karbon dioksida. Dengan demikian, bagian jantung manusia meliputi 4 ruang, yaitu atrium dexter samping kanan, ventricle dexter kiri kanan, atrium sinister samping kiri, dan ventricle sinister kiri. Di setiap ruang jantung tersebut terdapat katup yang mengatur perpindahan darah saat jantung bekerja. Katup spiritualis, katup spiritualis, katup pulmonalis, dan katup aorta. Mengatur ruang jantung manusia tersambung dengan darah yang terdapat di seluruh mulai dari vena cava superior atas membawa darah kepala dan tangan menuju sapi kanan. Vena cava inferior pembuluh dan besar bagian bawah membawa darah ke kotor dari seluruh tubuh bagian bawah, kaki dan keping ke sapi kanan. Kemudian ada pulmonal membawa darah kotor dari sapi kanan ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah kaya karbon dioksida dari kanan menuju ke 2 bronkus paru-paru. Satu-satunya arteri yang membawa darah yang kaya karbon dioksida. Vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru menuju samping kiri. Satu-satunya vena yang membawa darah yang kaya oksigen. Dari pembuluh darah ini kalau 2 jadi kiri dan kanan sesuai dengan arah paru-paru kiri dan kanan. Dan yang terakhir adalah aorta, mengalirkan darah kaya oksigen dari jantung kiri-kiri ke seluruh tubuh. Merupakan pembuluh darah arteri terbesar yang langsung terhubung dengan jantung. Jadi sirkulasi darah pada jantung mulai dari serambi kanan menyebabkan dari seluruh kelompok karbon dioksida ke kiri kanan membawa darah tersebut dari jantung ke paru-paru. Kemudian serambi kiri membawa darah dari dari jantung tersebut. Jantung manusia pada umumnya memiliki ukuran biasanya 5 tangan manusia. Letak jantung manusia normal dan di atas 9 tahun. Itu saja untuk jantung. Sekian, kami subscribe saya dan tonton video deskripsi. Sekian, dadah. Baiklah, Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat bagaimana audio visual jantung kita itu bekerja. Jadi tadi telah disebutkan bahwasanya jantung itu besarnya adalah sebesar kepalan tangan kita. Jadi berapa besar kepalan tangan kita, segitulah ukuran jantung kita masing-masing. Kemudian di mana posisinya? Posisinya adalah berada di rongga dada kita, agak ke kiri sedikit. Jadi bukan pas di garis tengahnya, agak ke kiri sedikit. Jadi kalau Bapak Ibu mau merasakan di mana betul denyut jantung kita, taruhlah tangan kita di daerah bagian kiri, kemudian hampir setinggi payudara kita, jadi hampir setinggi payudara kita. Jadi disitulah posisi jantung itu. Makanya kalau kita lihat seseorang yang mengalami serangan jantung, maka sumber nyerinya itu berasal dari situ. Maka wajarlah ketika seseorang merasakan serangan jantung, ketika seseorang mengalami sesak hebat,
Ketika seseorang mengalami emosi yang memuncak, kadang-kadang akan merasakan nyeri di daerah lidah bagian kirinya tersebut. Jadi ini dapat kita lihat Bapak Ibu, kalau seandainya dibelah jantung itu, dibelah maksudnya itu dibelah secara vertikal atau secara memanjang, maka jantung itu akan terdiri dari ruangan-ruangan. Kalau ruangan itu ada 4 ruangannya. Dari 4 ruang bagian yang meliputi 2 ruang serambi kanan dan kiri dan 2 ruang bilik kanan. Jadi sebutkan ada 2 serambi sama ada 2 bilik. Bagian atas dan bilik jantung atau ventricle adalah Ini Bu. Jadi yang warna ungu ini disebut dengan serambi kanan. Serambi kanan atau istilahnya kalau bahasa medisnya disebut dengan atrium dextra, serambi kanan. Kemudian yang hijau ini disebut dengan bilik kanan. Atau disebut juga bahasa medisnya disebut dengan ventricle. Ventricle. Kemudian yang ini yang kuning ini disebut dengan bilik kiri, bilik kiri atau disebut dengan ventricle sinistra atau sinister. Kemudian yang paling atas itu ada yang warna abu-abu disebut dengan serambi kiri atau yang disebut dengan atrium sinistra. Ini adalah jantung secara keseluruhan yang tadi kita sebutkan sebesar kepalan tangan kita. Dan ini adalah posisi jantung kalau seandainya sudah kita belah. Yang warna pembuluh darah yang warna biru tua ini disebut dengan vena cava. Ini merupakan pembuluh darah balik yang paling besar di tubuh kita. Yang merah ini disebut dengan aorta. Aorta ini adalah pembuluh darah yang paling besar yang nanti akan menuju ke seluruh tubuh kita. Itu dulu secara anatomi ya Bapak Ibu ya. Jadi jantung kita sebesar kepalanya kanan kita, berada di posisi dada kita sebelah kiri atas. Kemudian jantung ini terdiri dari otot yang sangat tebal, Kemudian kalau dibelah dia ada 4 ruangan di situ. Kemudian antar ruangan ini akan dibatasi oleh sekat yang akan membatasi dia. Jadi kan tidak akan bercampur darah nanti, kecuali nanti ada katup yang bisa terbuka sesuai dengan arah aliran darah tadi. Nah, bagaimana jantung kita bekerja? Yang pertama itu adalah ketika kita menghirup udara segar melalui paru-paru. Ketika melalui udara segar paru-paru, kemudian udara segar ini kan mengandung oksigen. Oksigen ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, atau disebut dengan udara bersih lah. Bisa oleh. Jadi yang warna biru ini Bapak Ibu, warna biru ini dia berhubungan dengan paru-paru yang pertama ini. Yang pembuluh darah besar yang warna biru yang di serambi kanan ini dia berhubungan dengan paru-paru. Jadi alirannya ketika udara bersih kita terima, maka dari paru-paru itu akan diteruskan ke serambi kanan terlebih dahulu. Diteruskan ke serambi kanan, kemudian dari serambi kanan diteruskan ke bilik kanan. Dia ada katup di sini. Katup ini dia bisa menunjuk. Artinya katup ini katup seperti apa Bapak Ibu? Dari yang serambi kanan ini bisa masuk ke bilik kanan, tapi dari bilik kanan tidak bisa kembali ke apa? Ke serambi kanan. Jadi katup itu satu arah. Ya. Satu arah dia. Satu arah. Jadi dari sini masuk ke bilik kanan, kemudian dari bilik kanan ini dia diteruskan ke apa? Ke bilik kiri. Dari bilik kiri, kemudian dari bilik kiri diteruskan ke serambi kiri, kemudian diteruskan ke seluruh tubuh lagi. Jadi di situlah dia membutuhkan kebutuhan oksigen di tubuh kita. Jadi urutannya seperti itu. Kemudian setelah oksigen tadi diolah di tubuh kita, tentu dikembalikan lagi keluar
kembalikan lagi keluar, dia masuk ke atrium sinistra ini, kemudian dikembalikan ke paru-paru. Nanti dari paru-paru kita keluarkan dalam bentuk udara kotor yang mengandung penuh dengan karbon dioksida. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu cara kerja jantung ini. Jadi setelah kita ambil udara bersih di paru-paru, kemudian diteruskan ke jantung, di jantung diolah di sana, kemudian dengan aorta yang pembuluh darah besar ini disebarkanlah ke seluruh tubuh kita yang membutuhkan oksigen tadi. Kemudian setelah diolah di tubuh kita, hasil dari pengolahan di tubuh kita dikembalikan lagi ke jantung, dari jantung kemudian dikembalikan lagi ke paru-paru dan dikeluarkanlah berupa udara penuh dengan karbon dioksida. Jadi begitulah Bapak Ibu secara ringkas kerja dari organ jantung ini. Kemudian antara bili ini, antara ruangan ini dia terpisah. Ini tidak akan pernah bercampur darah kotor dengan darah bersih tadi. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana katupnya ini tidak bekerja maksimal atau katupnya tidak menutup secara maksimal, maka akan bercampurlah antara darah bersih dan darah kotor tadi. Dan biasanya itu terjadi pada bayi-bayi yang baru lahir. Pada saat kita lahir, seorang bayi lahir, secara normal anatomi jantungnya sudah seperti ini. Artinya antar ruangan ini sudah tertutup dan katupnya sudah bekerja maksimal. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana ruangannya tidak bekerja secara maksimal atau katupnya tidak bekerja maksimal, maka akan tercampurlah darah tadi. Maka pada si bayi kompensasinya biasanya si bayi akan berwarna kebiruan. Kalau kebiruan itu artinya darah itu penuh dengan karbon dioksida atau bercampur antara darah dengan darah bersih. Kemudian si bayi biasanya akan merasa sesak. Kenapa dia sesak? Karena pemenuhan oksigen di tubuhnya tidak terpenuhi secara maksimal karena kondisi jantungnya seperti itu. Dan bagaimana cara menanganinya? Tergantung dari besar ringannya kerusakan yang dialami oleh si bayi tadi. Kalau seandainya kerusakan yang kecil, artinya karena keterlambatan perkembangan saja, mungkin biasanya diobservasi saja dengan pemberian obat-obatan. Dan biasanya dengan pertumbuhan si bayi, ketika yang defek tadi sudah mulai menutup atau sudah diperbaiki, maka kondisi si bayi itu akan mengalami perbaikan. Tapi kalau seandainya lubangnya sangat besar atau katupnya sangat rusak, maka pada saat itu akan dilakukanlah operasi pada si bayi yang mungil tadi untuk menutupi kerusakan pada masalahnya tadi. Itu yang pertama. Kemudian pada kita orang tua, jantung ini karena dia berfungsi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh, maka tergantung juga dengan besar denyut jantungnya, kemampuan dia memompa. Kalau seandainya dia memompa sangat keras sekali atau ada kondisi maksimal yang tidak bisa dialami oleh si jantung tadi, sama kita bekerja Bapak Ibu, kalau seandainya kita bekerja di luar kemampuan kita, maka akan otomatis kita berhenti pada saat itu. Demikian juga si jantung ini. Pada waktu dia ada batas denyutnya yang paling maksimal. Kalau seandainya Bapak Ibu merasakan denyut jantungnya, mungkin bisa dihitung. Normalnya itu adalah antara sekitar 80 sampai 120 kali per menit. Kalau itu Bapak Ibu rasakan pada waktu istirahat, itu adalah besar denyut jantung yang normal. Misalnya kemudian kalau seandainya kita beraktivitas, artinya ketika kita berolahraga, ketika ibu-ibu senam pagi dari Sabtu, mungkin pada waktu senam itu akan terjadi peningkatan denyut jantung tadi. Kenapa dia meningkat? Karena dia memerlukan jumlah darah yang maksimal karena aktivitas di tubuh kita. Tapi jumlah peningkatnya ada juga batasnya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu berolahraga, beraktivitas dan dihitung denyut jantungnya sudah sampai di tahap 130 sampai 140, maka pada saat itu jangan lagi ditingkatkan aktivitasnya. Harusnya diistirahatkan pada saat itu karena itu adalah
batas maksimal jantung itu mampu melakukan pemompaan pada kerjanya. Demikian juga sebaliknya, kalau seandainya jantungnya kurang dari sekitar 80 kali per menit, berarti itu ada sesuatu juga yang menyebabkan kenapa jantung itu jadi melemah. Kemudian kenapa seseorang itu timbul kadang serangan jantung pada tubuhnya, itu karena dia bekerja secara maksimal yang tidak mampu lagi dia lakukan. Jadi kalau seandainya pada waktu dia 140 itu sudah maksimal dan masih ada kemampuan-kemampuan yang harus dia lakukan jika dia tidak mampu lagi, maka dia akan berhenti berdenyut sendiri. Makanya wajar pada Bapak Ibu sering kita temui pada seseorang yang justru pada saat dia melakukan olahraga justru dia meninggal pada saat itu. Itu disebabkan karena pemompaan jantung itu sudah maksimal sekali dia lakukan, tapi masih dilakukan aktivitas yang menyebabkan dia bekerja secara maksimal. Apa itu contoh-contoh olahraga yang menyebabkan seseorang itu menyebabkan jantungnya berhenti? Adalah olahraga yang bersifat peningkatan dari jantung itu secara maksimal, secara mendadak. Jadi olahraganya ada dua macam Bapak Ibu. Ada olahraga yang peningkatan frekuensi jantungnya secara bertahap, ada yang mendadak secara peningkatannya. Apa contoh olahraganya? Adalah olahraga yang bersifat aerobik. Aerobik ini adalah bagaimana konsumsi oksigen di tubuh kita itu dibutuhkan secara maksimal dalam waktu yang singkat. Apa contoh olahraganya? Misalnya seperti bulu tangkis, misalnya seperti futsal, misalnya seperti kalau bersepeda itu, apalagi sepeda jarak jauh atau lari jarak jauh, itu dia sebenarnya bukan bersifat peningkatan bukan secara mendadak, tapi biasanya si individu memaksakan dirinya melaksanakan aktivitas olahraga yang berlebihan, sehingga kadang kita temui juga kasus pada orang-orang yang bersepeda jarak jauh atau lari jarak jauh yang kadang juga meninggal secara mendadak. Tapi yang sering kejadiannya itu adalah misalnya pada bulu tangkis atau futsal, di mana kita beraktivitas secara maksimal, secara mendadak, sehingga jantung juga bersama mendadak yang kadang-kala kemampuannya sudah melewati dari batas kemampuannya. Itu salah contoh penyakit. Kemudian apalagi yang menyebabkan dia berhenti mendadak itu adalah tingkatan emosi sesaat yang meningkat juga secara mendadak. Jadi misalnya pada seseorang yang dalam keadaan emosi, jadi keadaan emosi ini selain meningkatkan serangan jantung juga meningkatkan hormon-hormon yang justru meningkatkan kondisi jantung juga semakin meningkat. Jadi pada waktu kita marah atau emosi secara mendadak secara emosional nanti ibu-ibu, di satu sisi jantung itu memang akan meningkat secara mendadak denyutnya, dan di satu sisi lain akan ada juga peningkatan hormon yang efeknya juga akan meningkatkan kontraksi atau jantung tadi bekerja secara maksimal. Dan kalau itu seandainya terlewati, maka juga dia bisa akan berhenti mendadak. Tapi sebenarnya pada waktu dia akan berhenti mendadak tersebut, dia sudah menimbulkan gejala. Artinya dia sudah memberi alarm atau tanda-tanda ke tubuh kita bahwasanya ini ada sesuatu di sana. Jadi seseorang yang mengalami henti jantung mendadak itu mustahil kalau seandainya sudah sampai tahap itu tanpa ada gejala sebelumnya. Apa gejala yang dialami sebelumnya? Terutama adalah akan merupakan rasa nyeri yang kami sebutkan tadi. Kenapa timbul rasa nyeri tadi? Rasa nyeri ini karena sudah berkurangnya oksigen di daerah jantung tadi. Jadi sebelum dia berhenti mendadak itu dia sudah mulai mengalami kekurangan oksigen. Dan salah satu konsekuensi yang kita rasakan dari kekurangan oksigen tadi adalah tentu rasa nyeri di daerah dada kita. Kemudian apa tanda yang lain lagi? Tanda yang lain lagi itu adalah rasa berdebar yang sangat kuat di dada kita. Kenapa timbul rasa berdebar tadi? Karena itu tadi, karena denyutnya menjadi lebih cepat, lebih kuat. Kemudian apa lagi tanda lain? Tanda lainnya adalah rasa sesak di nafas kita. Kenapa timbul rasa sesak tadi? Ya wajarlah karena dia bekerja secara maksimal, sehingga oksigen yang dibutuhkan oleh paru-paru kita untuk bernafas itu akan lebih meningkat. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sudah sampai tahap itu, artinya kita mengalami aktivitas fisik yang berlebihan atau mengalami rasa emosi yang berlebihan, dan pada saat itu sudah timbul rasa nyeri di dada,
sudah timbul rasa sesak di nafas kita, sudah timbul rasa berdebar-debar kuat di dada kita, maka hentikanlah aktivitas di saat itu. Beristirahatlah atau jangan ditegakkan lagi amarahnya. Istirahatlah kita, duduklah kita, kemudian kembalilah ke posisi yang normal lagi. Sebab kalau seandainya kita paksakan di saat itu, setelah timbul 3 gejala yang tadi itu, maka otomatis yang itu akan bekerja maksimal, dan yang maksimal ini ada batasnya. Ketika dia batasnya sudah terlewati, dia akan berhenti, dan itu akan menyebabkan kondisi yang tidak bagus pada kita yang bisa menyebabkan kematian. Kemudian bagaimana dengan berhentinya jantung tadi? Apakah berhentinya jantung secara dia berhenti itu langsung berhenti? Tidak. Dia berhenti itu pun secara bertahap. Artinya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di TV atau di film, seseorang yang mengalami henti jantung itu akan dipompa jantungnya dari luar. Nah, itu pada saat itu kondisi jantung itu 50-50 lah istilahnya. Artinya antara dia berhenti atau bukan. Di satu sisi dia sudah mulai berhenti, tapi dia belum berhenti maksimal, belum berhenti total. Artinya kalau ada rangsangan yang kita berikan dari luar, kita pijit di daerah apeknya atau daerah puncanya ini, artinya kita pijit di daerah dada, daerah sebelah kiri, nanti dia akan terangsang lagi untuk berdenyut, maka dia akan kembali normal lagi. Tapi bagaimana cara kita memijitnya, berapa kali memijitnya, tentu ada teori-teori yang harus kita penuhi. Jangan nanti asal memijit saja, yang justru nanti akan menimbulkan cedera pada si pasien, atau tujuan dari pemijitan kita itu akan tidak sampai. Jadi itulah Bapak Ibu secara singkat bagaimana jantung kita bekerja. Nah ini tadi Bapak Ibu gambarannya. Nah ini yang katup yang kami sebutkan tadi itu. Itu kan tadi. Jadi darah dari sini masuk ke sini, diolah oleh tubuh, diolah oleh jantung, dibersihkan di situ. Kemudian yang bersih dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang kotor diterima lagi, dan dikembalikan ke paru-paru, dan di paru-paru dihembuskan keluar. Jadi udara kita hidup ini adalah yang bersih, yang mengandung oksigen, sedangkan yang kita keluarkan ini adalah yang kotor yang mengandung karbon dioksida. Ini katup yang kami sebutkan tadi. Katupnya ini seperti yang Pak Ab bilang tadi, seperti apa Pak Ab? Dia satu arah. Satu arah dia bisa masuk, tapi dia tidak bisa keluar lagi. Klep, nah, ayo seperti klep gitulah. Nah, jadi dia satu arah. Pada kondisi-kondisi tertentu yang kami sebut tadi, ada klepnya rusak, atau ada juga dia tidak menutup sempurna, dan pada situlah bercampur darah bersih dan darah kotor tadi. Dokter, Ya, tunggu. Ada obsesi tadi apa? Itu sama. Sabar. Nah, ini Bapak Ibu kalau jantungnya dilihat dari depan. Dilihat dari depan, ini aorta tadi. Aorta kalau Bapak Ibu melihat buku-buku anatomi anak-anaknya nanti, kalau seandainya pembuluh darahnya warna merah, itu disebut dengan arteri. Arteri itu mengandung darah bersih yang mengandung dengan oksigen. Sedangkan yang warna biru itu adalah disebut dengan vena. Vena ini berisi dengan darah kotor yang mengandung dengan karbon dioksida. Dapat ya Pak? Santai Pak. Nah ini darahnya. Nah ini dia. Ini ketika dia mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Nah besok. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, kami silakan. Iya. apa tuh dokter? Yap, silakan. Pendapat. Ya, ini harus dijaga lagi. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah dapat pencerahan. Itu siapa yang rancang itu? Allah. Itunya yang kita membuat seperti luar biasa itu tuh sistematisnya. Itu yang tanpa kita sadari dia selalu berada di. Yang kita ambil itunya sehingga bisa dibawa ke dalam sholat, rasa kekaguman kita kepada Allah yang merancang, memelihara, menjaga itu. Itunya yang kita pakai untuk di Allahu Akbar, di Alhamdulillah, di Subhanallah, terutama di 3 hal itu.
Jadi kemudian Bapak Ibu, kami menyadari waktu kita tidak cukup untuk itu karena kita sampai jam 6. Untuk itu kita cari waktu yang tepat sehingga kita bisa berlama-lama dengan para peserta, sehingga aspirasi bapak-bapak ibu-ibu bisa tertampung. Kalau sekarang ini melanggar konstitusi. Jadi bapak ibu, ini kita sudah kuliah kesehatan ya. Kalau sempat nanti sudah 3 tahun itu bapak ibu sudah bisa koas nanti. Saya sudah jadi asisten ini. Banyak pertanyaan ke kita tidak diterima sadonya atau kita terima cie atau kita jadi pendek pertanyaannya, jawabannya pendek dan sikit. Terima kasih Tar, Pak Ustaz, tentang kebocoran tadi. Ada sebutkan, banyak merokok mau dibocor, ada mana bocor je tu mah, mesti bocor je tu. Padahal apa kau banyak anak merokok kok bocor jantung. Betul. Betul ya. Terima kasih. Jadi kalau yang sifatnya karena rokok itu sama dengan organ zat-zat yang di sebelah tubuh yang tidak bagus. Jadi kalau salah satu contohnya rokok itu, kalau salah satu rokok itu nanti kalau zat yang terhadap di rokok tadi dia akan menempel di dinding ini, di dinding ini. Nah, di dinding ini salah satunya seperti nanti pipa rumah kita yang kotor. Nah, pipa rumah kotor. Kalau pipa di rumah kita kalau sudah banyak dipakai kan di dinding dalam itu banyak kotoran. Balumui, balumui. Nanti kotoran tadi itu mulai dari kalau seandainya sedikit sedikit lama-lama menjadi bukit. Lama-lama menjadi bukit. Jadi dia menempel di kedua sisi ini biasanya. Kedua sisi ini, kedua sisi dari pembuluh ini. Kemudian kalau seandainya kita terus merokok, dia nanti akan menggunung di sini, menggunung di sini. Nanti akan pada suatu saat akan tertutup aliran tadi. Pada saat tertutup aliran tadi sama Bapak Ibu, alirnya masih tetap jalan, masih menuju ke arah sana, tapi nanti ada hambatan di situ. Tentu nanti aliran dia akan mencari jalan keluar. Cari menjalan keluar, artinya tentu kalau pipa bisa dipecah ya kan, dipecah. Begitu juga pembuluh darah kita di satu sisi ada sumbatan, aliran itu masih tetap berlanjut. Kemudian dengan faktor usia kita di mana pembuluh darah tadi pada waktu muda mungkin masih tebal, masih kenyal, masih fleksibel. Pada waktu usia kita sudah meningkat, pembuluh dindingnya lagi, dinding pembuluh darah tadi mulai sudah kaku, mulai tipis. Kemudian aliran dia kencang dari atas, ada sumbatan, itu dia mencari aliran keluar. Dan salah satunya tentu pecah aliran darah tadi. Nah, mungkin itulah istilah medis, istilah awam menyebabkan bocornya tadi. Dan kalau sudah pecah, maka akan timbullah gejala-gejala pendarahan yang bisa ujung-ujungnya nanti menimbulkan kematian. Jadi ada pasang cincin di mana itu? Rokok kira. Kalau yang cincin dan tadi itu panjang juga pepasnya dulu. Panjang. Jadi sedikit dulu biar tidak penasaran. Jadi ketika timbul sumbatan tadi itu mulai sumbat ada timbul bercak-bercak dari rokok tadi. Pertama biasa kalau seandainya si pasien cepat berobat, maka akan diberikan obat-obat pengencer di situ. Artinya dengan bantuan obat-obatan maka jadi bisa menjadi hancur. Itu yang paling ringan. Kemudian kalau seandainya yang kedua kalau seandainya tidak bisa diatasi dengan obat-obatan, maka disitulah peran cincin di situ. Artinya misalnya ini ada bulatan di sini pembuluh darah kalau kita potong. Kemudian ada kotoran tadi. Untuk membantu dia berkembang, dia kan menyempit lumenya karena ada kotoran tadi. Maka dipasanglah cincin yang di atas sehingga dia akan jadi besar lagi. Dan jumlah cincin itu tergantung dari berapa banyak atau berapa panjangnya sumbatan di situ. Kalau seandainya dia pendek segini misalnya kan, mungkin cincinnya 2 atau 3. Tapi kalau dia panjang mungkin cincinnya lebih banyak lagi. Itu adalah penanganan yang masih bisa kita berikan. Tapi ada satu lagi kondisi di mana cincin itu tidak bisa kita pakai.
di mana cincin tidak bisa kita pasang lagi. Artinya dia sudah menyumbat maksimal di situ, maka disitulah disebut dengan bypass. Bypass itu artinya seperti jalan kita di Padang, ada jalan bypass. Jadi kalau kita bypass kan kita tidak melintasi kota Padang lagi. Maka yang aliran darah misalnya dari aliran darah di sini, misalnya ada penuh dengan kotoran tadi, maka akan dibikinlah aliran darah baru yang tidak melewati apa tadi. Misalnya di sini ada sumbatan. Kemudian ada aliran darah dari sini ke sini. Karena sudah tidak bisa dipasang cincin lagi, maka ini kita tinggalkan. Kita lewatin, dibikinlah pembuluh darah baru yang membypass dari daerah yang bersih ini melewati darah kotor ini sampai ke daerah yang bersih tadi. Jadi itu ya Bapak Ibu secara simpel apa yang disebut dengan pemasangan cincin tadi. Terima kasih. Kami mengerti banyak pertanyaan yang akan timbul, yang akan apa ini. Itu waktu juga kita carikan nanti waktu yang sangat yang memungkinkan itu. Karena sekarang hari Jumat termasuk hari efektif, sebagiannya ada yang pergi sekolah, kuliah, pergi kerja. Sampai di situ dulu Bapak Ibu. Yang kita apa adalah merasakan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Itunya yang kita punya itu sholat dari WD. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang ingin apa boleh tanya setelah duduk atau setelah apa? Ya. Kalau nak tapi Bapak Ibu, alhamdulillah salah seorang jamaah kita lulus di PJKA di Jakarta, itu saudara Ronald. Hari Minggu pagi berangkat. Hari Minggu pagi berangkat ke Jakarta. Jadi kita ini antara gembira dan sedih nih. Ya, kita gembira jemaah kita dapat pekerjaan. Gembira. Sedihnya kita kekurangan tenaga. Semoga datangkan gantinya lebih hebat. Kemudian Sirona selalu terhubung dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang dari Jambi lah pulang. Kemana dulu? Dulu. mana nih? Bodai. Ya, nanti kita doakan. Rezekinya situ. Ada. Targetnya padat nih. Padat. Irantauan lo besok kalau jadi komandan pulang ya. Di mana? Buat punya paluri je dah. Atau rapat dia mabuk. Iya.
Alhamdulillah rabbil alamin. Pak, halo Pak. Kalau di layang pandang menjauh Pak, di pinggir pandang kaki, dicari kiri juga kanan terhadap jalan di tengah, nggak bisa kita bersilahkan ke atas kita Pak. Jadi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti diangkut antara itu Allah Taala mengatakan dia akan menempatkan ini termakan bisa juga para tajam saya masuk menyokong orang ini Bekasi ya Pak? Bekasi daerah. Ya ulangnya Pak. Pak Surah Mentayyibaw tidak sama-sama di hari sehari nang keluar hari menambari entah hari dua menang Allah Ta'ala mengenai kami pihak sepangka selama berangkat pada pokok makan yang ini melaksanakan Allah Ta'ala di tangan turun bersama dan di mana hari ini pokok kabar jalan minumlah hari nanti isi makanlah jangan tangan di sana sebab saya kira sampai Catatan kepada yang diberikan kepada Jambu itu kan kepadanya. Ala nilai laki itu ada kasut menyayang. Tentang apa kepada yang kamu nyambut, tapi berpikir apa aja 5 beliau dari situ namanya 5 juga ada senang pembuat. Tapi di mana masyarakat boleh beli apa? Itu salah. Kita bersikap terkait dengan bila terjadi itu yang berkaitan insyaallah. Banyak Pak Om. Ini bolehnya bisa diberlakukan dilakukan untuk panjang perundingan tadi. Itu tidak diminum makan. Tak
boleh asal kalau juga gelombang kalau makan ada di kampung dia ada kami di ada kami menurut saya tentang itu kali dia pada sini kemudian kali ini jalan ke Padang sendiri jalan ke Padang sedang membuat dari pada sikit dia sering jalan ke Padang. Sedangkan mobil kali kami lebih untuk memakan dan lipat dan baru itu Sabah, Bagapun dan Bagus juga masih yang baru. Kalau yang baru kan menunjukkan barunya bawah Sampai Pak. Sekarang Semuanya coba inilah kalau kabutnya basah kalau video harus berisiko tunjukkan itu di mana. Turun apa Pak? sebenarnya bawah. Oleh aku kepalongan yang ini bersisi dari sembilan. Kepalonnya bisa jual menolak punya alam bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini